Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu. Saya adalah mahasiswa baru IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura tahun 2021. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Apakah akhlak itu bisa dibentuk dan metode pembentukan akhlak. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf, yaitu Hayatur Rahmah. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu akhlak. Sebelum ke penjelasan, kita harus tahu bahwa kita sebagai manusia atau sebagai makhluk yang berakal, kita itu dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu, manusia harus mengupayakan pembentukan dan pembinaan akhlak sejak dini. Untuk apa? Untuk kita bisa menghiasi diri kita dan menaikkan derajat kita. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu akhlak itu meliputi 1. Faktor keturunan. Faktor keturunan berangkat dari aliran nativisme yang meyakini bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh pembawaan yang diterima oleh orang tuanya, sedangkan pengalaman atau lingkungan itu tidak berpengaruh sama sekali. Tokoh dari aliran ini adalah Arthur Schopenhauer. Menurut aliran ini, seseorang yang mempunyai bakat yang tinggi dalam musik, maka anaknya juga akan menjadi pemusik yang handal juga. Maksudnya di sini, menurut aliran ini, jika orang tuanya mempunyai akhlak yang baik, maka anaknya juga akan mempunyai akhlak yang baik. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang dipengaruhi oleh aliran empirisme, yaitu kebalikan dari aliran nativisme. Tokoh dalam aliran ini adalah John Locke. Menurut aliran ini, menekankan bahwa pengalaman lingkungan dan pendidikan itu sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Dengan kata lain, bahwa perkembangan manusia itu hanya tergantung kepada lingkungan dan pendidikan. Sedangkan pembawaan dari orang tua itu tidak berpengaruh sama sekali. Dalam faktor lingkungan juga terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi akhlak seseorang. Di antaranya itu adalah faktor keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama yang mempengaruhi akhlak seseorang. Karena dalam lingkungan keluarga, pembentukan dan pembinaan akhlak itu dapat dilakukan. Pendidikan akhlak dalam keluarga itu dimulai ketika anak interaksi kepada ayah, kepada ibu, atau kepada orang-orang lain, atau kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah terdekat. Kedua orang tua adalah orang-orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pembentukan dan pembinaan seorang anak. Ada pepatah yang menyatakan bahwa ibu dan keluarga itu madrasah yang utama. Maksud dari pepatah ini adalah bahwa keluarga itu merupakan lembaga yang sangat menentukan pembentukan dan pembinaan akhlak terhadap anak. Karena dengan baik dan harmonisnya keluarga akan memberikan manfaat besar bagi pembinaan akhlak anak. Setelah itu ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang dimana dilaksanakan sebuah proses pembelajaran oleh guru. Dalam proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Pembentukan dan pembinaan akhlak itu sangat dibutuhkan dalam pergaulan di masyarakat. Mengingat bahwa perkembangan dan perubahan di masyarakat itu semakin menjauhkan anak didik dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Umat Islam pada masa sekarang sudah mulai memasuki pada tatanan-tatanan masyarakat
yang ditandai dengan perubahan-perubahan besar yang hal itu sangat mempengaruhi peradaban manusia. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus kerja keras dan punya semangat yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin mengglobal ini. Dan kita harus bisa menyesuaikan terhadap lingkungan masyarakat. Misalnya pergaulan bebas. Awalnya kita mempunyai akhlak yang baik. Dengan kita bergabung ke pergaulan yang bebas, kita takutnya akan terpengaruh oleh pergaulan bebas tersebut. Selanjutnya ada faktor hidayah. Faktor hidayah dalam perspektif Islam adalah sangat menentukan pembentukan dan pembinaan akhlak Islami. Hidayah merupakan petunjuk ke jalan Allah yang hanya diberikan kepada yang dikehendakinya. Dengan demikian, hidayah adalah merupakan otoritas atau kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa tidak seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain, termasuk kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, apakah akhlak itu bisa dibentuk atau tidak? Menurut saya, akhlak itu bisa dibentuk karena menurut saya kepribadian atau budi pekerti itu muncul karena adanya kebiasaan. Maksudnya itu, jika kita ingin mempunyai akhlak yang baik, kita harus melakukan pekerjaan atau kegiatan yang baik dan mulia, sehingga pekerjaan itu menjadikan kebiasaan atau tabiat yang mendarah daging, dan kebiasaan dan tabiat itu nantinya disebut dengan akhlak. Selanjutnya, metode pembentukan akhlak. Metode pembentukan akhlak itu meliputi 1. Melakukan pembiasaan sejak dini. Maksudnya itu yang sudah saya jelaskan di atas. Jika kita ingin mempunyai akhlak yang baik, kita harus melakukan pekerjaan yang baik dan mulia, sehingga itu bisa menjadikan sebuah kebiasaan dan tabiat yang nantinya akan disebut dengan akhlak. Kedua adalah keteladanan. Akhlak yang baik tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran atau instruksi, karena tabiat jiwa manusia itu untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan seorang guru atau dari orang tua. Maka dari itu kita harus teladan dan meneladani dalam belajar ilmu akhlak. Yang ketiga itu adalah rendah hati atau tidak sombong terhadap orang lain. Jika kita menghendaki akhlak yang baik, kita tuh harus harus rendah hati, tidak boleh menganggap diri kita itu yang paling atas gitu. Ibnu Sina, seorang filosofi Islam, pernah mengatakan jika seseorang yang menghendaki dirinya berakhlak mulia, hendaknya ia terlebih dahulu mengetahui kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga kita tidak menganggap atau melihat orang lain itu jauh lebih rendah daripada kita. Yang terakhir itu adalah pembinaan, yang sudah saya jelaskan di atas. Pembinaan itu sangat penting dalam pembentukan dan pembinaan akhlak. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam materi faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu akhlak dan pembentukan metode ilmu akhlak. Sedikit pesan dari saya bahwa orang yang beradab itu pasti orang berilmu, dan orang yang berilmu belum tentu orang beradab. Maka dari itu saya mengedepankan atau menomorsatukan akhlak dibandingkan dengan ilmu. Setelah itu saya tambahkan dengan ilmu-ilmu yang lain dan menyesuaikannya.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.